Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk hadir di acara Alumni Extravaganza pada episode 3 hari ini. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita semua mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria yang akan menjadi MC di episode 3 kali ini. Nah, sebelum untuk memulai acara kali ini, saya akan membacakan peraturan pada acara kali ini. Peserta wajib untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal hingga sampai selesai. Peserta wajib on cam selama acara berlangsung. Peserta wajib mengkondisikan audionya dalam status mute selama webinar berlangsung. Dikuwi gini nomor aku tak tahu guys. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui meeting chat dan akan dibacakan setelah narasumber memaparkan materi. Link absen akan dibagikan pada akhir acara. Nah, untuk memulai acara kali ini, sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Acara Extravaganza kali ini. Untuk waktu dan tempat, Michael dipersilakan. Baik, selamat pagi Bapak Yuswono dan selaku Kepala Prodi Industri BPUU yang telah membantu acara ini, dan Kak Sigit sebagai pengisi acara dan juga teman-teman sekalian yang sudah menghadiri acara kali ini. Acara Alumni Extravaganza ini bertema konten marketing zaman now yang disampaikan oleh Kak Sigit. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk menghadiri Alumni Extravaganza season 3 yang kali ini. Saya pribadi dan selaku ketua sangat menghargai hal tersebut untuk hadir pada Alumni Extravaganza ini. Semoga materi pada saat kali ini memberikan manfaat yang positif untuk teman-teman sekalian. Dan juga mohon maaf pada teman-teman jika ada sesuatu selama ini yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sambutan dari Ketua Prodi Jurusan Teknik Industri, Pak Yuswono. Waktu dan tempat dipersilakan. Pak Yus sedang berhalangan, mungkin dilanjutkan nanti. Nah, untuk memulai inti acara dari Extravaganza kali ini, mari kita persilakan narasumber kita kali ini, Kak Sigit, yang merupakan konten kreator dan managing director dari Book of Clock. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kesempatannya teman-teman HMP Universitas Macung, Pak Yuswono juga, dan Lutfi, Ko Alex kemarin juga, dan nanti Cekar minggu depan ya. Mau tes dulu sebelumnya, ini suaranya jelas nggak? Minta tolong dong salah satu panitia buat ngecek suara saya masuk nggak? Masuk, Kak. Oh ya, oke. Sebelumnya saya minta tolong untuk ini ya, kayak kemarin biar tambah meriah dan kelihatan serempak, tolong diganti dulu apa namanya, backgroundnya pakai virtual background, pakai dinyalain juga on cam-nya. Silahkan buat teman-teman HMP nyontohin dulu dong, teman-teman panitia. Ya, biar seru aja gitu. Oke. Ini 41 ya.
Oke. Ketua panitianya tadi siapa? Michael, benar? Iya, Kak. Oke. Gini aja deh biar agak interaktif. Jadi aku minta tolong siapa itu yang tadi hostnya, Maria sama Michael tetap apa namanya, nggak usah di mute aja mic-nya biar buat ngecek. Nanti kalau saya ada pertanyaan atau apa biar langsung ada respon ya. Ya, On mic aja nggak apa-apa. Oke. Sebelumnya boleh minta tolong di sini yang dari luar Macung siapa aja? Boleh absen dulu di chat kali. Ini ya. Halo, ntar ya aku chat ya. Agak nyantai aja sambil nunggu yang belum. Coba kenalan dong yang dari luar kampus, yang apa namanya, yang ikut alumni Ekstravaganza ini tapi bukan dari kampus Macung. Boleh absen dulu dong, tulis nama sama asalnya dari mana. Di kolom chat aja. Bentar ya. Oke, tadi dari Bene, dari UB. Oke, siap. Salam kenal. Terima kasih udah ikut. Yang dari SMA 1 Ngawi mana? Ada tadi di absen. Boleh tulis namanya. Terus ada juga tadi dari SMAK Koleksi Santo Yusuf. Boleh absen juga, tulis namanya di kolom chat. Wah, ada juga dari Institut Teknologi Harapan Bangsa. Terus SMK Kesehatan Adi Husada. Ayo absen dulu dong. Makasih banyak nih udah mau ikutan sesi yang ketiga ini. Oke. Ini gimana? Boleh langsung dimulai? Host Maria, boleh bisa langsung dimulai? bisa Ke Kak. materi? Boleh ya? Oke. Coba share screen dulu ya. Ini materinya kelihatan jelas nggak? Layarnya udah tampil belum ya? Sudah terlihat di tempat saya. Oke. Jadi salam kenal buat teman-teman semua. Nanti saya akan perkenalkan singkat profil saya. Yang jelas ini saya kemarin sama beberapa teman alumni dimintai tolong ya sama Pak Yus dan teman-teman HMP buat berbagi tentang apa yang kita pelajari setelah lulus, lebih tepatnya. Nah, kebetulan kalau saya setelah lulus sampai sekarang itu lumayan banyak bergelut di bidang konten marketing. Jadi hari ini saya coba bagikan beberapa hal atau ilmu yang saya dapat di bidang konten marketing ini. Terutama ini nanti arahnya lebih ke cabang dari digital marketing. Jadi kalau konten marketing ini adalah salah satu elemen penting di digital marketing. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bagikan beberapa hal, terutama nanti lebih banyak berkaitan tentang konten. Jadi di tentang konten itu nanti kita akan mulai dari definisi, terus ada juga kenapa harus bikin konten, kenapa konten itu penting, terus juga ada jenis-jenisnya apa aja, pilar kontennya itu apa aja, dan juga gimana sih cara bikin jualan itu audiensnya bakal tahu produk kita dari konten kayak gitu. Terus juga nanti kita akan perkenalan sedikit tentang platform yang dipakai buat bikin konten ya.
dan juga akan sedikit ngasih tahu tentang konten marketing. Nah, sebelumnya perkenalan singkat, saya itu dulu masuk Macung itu angkatan tahun 2015. Jadi dulu itu sebenarnya sudah diterima di kampus negeri di Kalimantan ya. Jadi saya dulu tuh SMP SMA-nya di Kalimantan. Terus kenapa kok akhirnya saya milih Macung? Karena waktu itu ada sistem beasiswa dan juga saya udah diapresiasi karena punya sertifikat dan penghargaan di SMA itu, jadi pertimbangan untuk diterima sebagai mahasiswa yang nggak perlu bayar full di kampus Macung. Jadi itu salah satu alasan terbesar saya masuk Macung karena sistem beasiswanya sangat bagus. Dan kenapa akhirnya saya milih teknik industri? Karena teknik industri ya mungkin seperti banyak orang yang pernah bilang bisa nyabang-nyabang kemana-mana. Jadi teknik industri itu cakupannya luas, jadi kita belajar sedikit tentang banyak hal. Jadi disitulah yang bikin kita unik dan lebih tahu tentang sistem. Dan zaman sekarang itu yang nggak asing adalah konten digital dan industri kreatif. Makanya salah satu concern saya itu mungkin dibanding sama teman-teman yang lain, saya lebih interestnya tuh ke industri kreatif ya. Jadi kayak nggak mungkin teman-teman tahunya mungkin teknik industri arahnya yang dominan adalah di pabrik atau di perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan swasta. Ya itu ada, tapi ada juga sektor-sektor yang digeluti oleh banyak orang saat ini tuh, yaitu di industri kreatif. Ada mulai agensi, ada mulai production house, ada mulai khusus sekarang itu banyak yang di bidang sosial media marketing, ada juga yang di bidang fotografi, videografi kayak gitu. Nah, di sini saya akan sedikit banyak berbagi tentang itu dan siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang jadi peserta hari ini. Nah, ini tadi jurusan teknik industri punya role penting di banyak bidang. Oke, nah sebelumnya saya pengen cek dulu, bentar ya. Cek dulu, boleh ini enggak? Bentar. Buat ngelihat kolom chatnya, bentar ya. Silahkan minta tolong dibuka dulu Instagramnya teman-teman. Berapa jam sih buka medsos dalam sehari? Mungkin teman-teman di sini udah pada punya Instagram. Silahkan dulu diklik di cek activity ya di profile. Terus cek aja di situ dalam sehari itu rata-rata buka berapa sih? Terus nanti berapa lama bukanya itu tolong diketik di kolom chat. Nanti minta tolong dong Maria atau Michael bacain rata-rata masing-masing anak berapa jam buka medsosnya terutama di Instagram aja deh biar bisa tahu. Minta tolong. Aku nggak bisa lihat chat nih. Bentar. End screen, bentar. Nah, minta tolong dong, mungkin dari teman-teman panitia dulu deh. Berapa jam? Kalau saya itu sehari buka IG tadi 1 jam 1 jam plus. Silakan mungkin dari Marcel, Michael atau tadi Maria. Niken 40 menit. Oke. Halo Niken. Ada Evelyn Gunawan 6 menit. Wih, keren banget nih 6 menit. 23 menit. 40 menit. Oke.
23 menit, 3,5 jam. Keren, ngeri. Oke, oke, oke. Ada yang 3,5 jam ya. Ada yang 1 jam juga sama. Oke. Ada yang buka Instagram 1 jam 50 menit, 2 jam. Wow. Keren ini. Ini buka Instagramnya buat apa ini? Scrolling aja pasti. Rata-rata ini. 1 jam, oke. 12 menit. Oh, Marcel 12 menit. Yang benar Marcel. 2 jam 45. Wah, ini oke ya. Dari sini kurang lebih bisa saya tarik kesimpulan kalau teman-teman itu bukanya mungkin minimal rata-rata itu 1 jaman ya sehari, karena itu tadi cuma dari Instagram aja, belum ketika teman-teman buka dari platform lain. Bisa aja Instagram cuma setengah jam, tapi YouTube-nya bukanya 2 jam, terus TikTok-nya belum, bukanya 1,5 jam. Nah, itu adalah kebanyakan dari kita biasanya seperti itu. Nah, di sini yang perlu dipertanyakan adalah, nah teman-teman biasanya kalau buka medsos itu lebih sering scrolling atau creating. Nah, mungkin rata-rata ya, rata-rata pasti dari kita kebanyakannya scrolling. Nah, padahal zaman sekarang itu peluang apa ya, peluang untuk bisa berkembang di dunia digital itu besar banget. Dan salah satu hal yang bikin jualan kita laku itu karena kita bikin konten di sosial media. Nah, di sini mungkin saya nanti akan bagikan kenapa kita harus bikin konten di sosial media. Oke, next. Nah, ini intermezzo aja, pasti di sini udah nggak asing ya. Kalau sama yang Korea-Korea pasti suka nonton, ada yang nonton drakor mungkin, ada yang nonton K-pop ya. Saya nggak terlalu paham, cuman saya tahu-tahu aja karena ini sering muncul di timeline. Dan pasti teman-teman di sini juga nggak asing sama ya beberapa foto yang ada di sini. Oke. Nah, coba cek akun ini. Sekarang coba cek Instagramnya lagi dong. Gak apa-apa, kita yang kali ini karena pengen tahu konten, jadi sering-sering cek Instagram aja, barangkali nanti referensinya teman-teman yang awalnya kemarin cuman foto-foto teman-temannya aja, mulai hari ini nanti inspirasi kontennya bisa lebih luas atau referensinya bisa lebih luas. Nah, buka dong salah satu akun ini atau 2 akun dari sini deh, bapak-bapak.id, Sosial Kreatif, ada juga Mebiso, terus sama Gojek Indonesia. Nah, itu nanti coba sekarang dibuka. Ini adalah 4 akun yang menurut saya ya, kalau di Instagram itu dia punya ciri khas yang unik, terus juga apa namanya kreatif, dan juga jualannya anti mainstream. Jadi kalau bapak-bapak ID itu dia akun yang jelasin tentang berbagi seputar kehidupan bapak-bapak. Jadi kayak mulai tips rumah tangga, terus life hack gitu. Kalau sosial kreatif ini kayak daily dose buat vitamin positif ya. Kalau teman-teman pengen optimis dan semangat menjalani hari, biasanya saya sarankan untuk buka sosial kreatif. Mebiso ini kalau pengen belajar tentang jualan online, di Mebiso banyak. YEA Indonesia juga ada di tempatnya Lutfi kemarin, pembicara yang pertama. Nah, kalau Gojek Indonesia itu jualan tapi dia kreatif juga kayak gitu. Nah, sebelum lanjut, minta tolong dong yang tadi dari teman-teman panitia mungkin yang belum nyalain itu background-nya biar bisa ngelihat langsung juga. Oke. Lanjut ya. Nah, content everywhere. Nah, jadi karena berkembangnya zaman dan teknologi ya, jadi kita sekarang udah ada di industri 4.0 di mana semua hal yang kita buka di HP atau di media sosial itu isinya konten. Jadi salah satu cara biar kita bisa survive itu adalah ya kita harus bukan harus sih, maksudnya disarankan untuk bisa jadi bagian dari konten itu tadi.
Nah, ini tadi yang seperti saya jelaskan di awal, salah satu bagian penting digital marketing adalah konten. Nah, kontennya ini bisa buat personal branding diri kita sendiri atau nanti buat konten jualan kalau teman-teman punya jasa atau teman-teman punya produk yang berbentuk fisik maupun berbentuk online atau seperti website. Nah, itu nanti bisa dimulai dari bikin konten yang banyak dan baik dari jualannya teman-teman. Nah, sebelum ke situ saya kenalan lagi, bukan kenalan lagi sih, lebih ke kenapa kok saya jelasin konten. Nah, ini sedikit portofolio dari saya. Jadi saya itu kuliahnya tuh jurusan teknik industri. Alhamdulillah lulusnya pas 4 tahun. Jadi saya lulusnya itu tahun 2019 dan pas awal-awal kuliah itu saya udah mulai suka sama bikin-bikin video, bikin-bikin konten. Padahal saya bukan jurusan DKV. Jadi nggak tahu waktu itu sama teman-teman di kampus, jadi saya sering ngajakin mereka collab gitu, maksudnya sering bikin video bareng. Terus waktu itu saya juga belum punya kamera, dan waktu itu saya cuma pengen menyalurkan passion atau apa ya, hal yang saya sukai dari ngonten atau nulis atau berbagi seputar video-video positif lah, intinya kayak gitu. Nah, ini saya interested tuh di bidang content creation, social media marketing, sama ya tadi digital media atau creative industry. Nah, sekarang salah satu kerjaan saya juga ada hubungannya sama itu. Dan sedikit mini portofolio, saya sama beberapa tim saya dalam 3 tahun terakhir, alhamdulillah itu ikut lomba video dan kami memenangkan beberapa kejuaraan. Jadi kami bikin video kayak film pendek, bukan film pendek ya, video pendek buat sejenis lomba TVC, lomba iklan gitu. Dan ada yang masuk ya, jadi juara 3 nasional. Nah, itu kemarin kita kolaborasi, jadi mungkin saya pengen tonton, kasih lihat contoh video itu kayak gini. Bentar. Oke. Bentar ya. Wait, kok cilik ya? Gitu. Bentar ya guys. Oke. Share screen bentar. Ini kedengeran nggak suaranya teman-teman? Jadi ini salah satu lomba video. Maria, boleh dicek videonya kelihatan nggak? Kelihatan tapi Audionya nggak masuk, nggak apa-apa deh nanti. Iya, nggak apa-apa kalau videonya suaranya nggak masuk, mungkin karena lagi meeting ya. Nah, ini salah satu video iklan yang saya bikin sama teman-teman. Dan ini yang ngadain Pemuda dan Olahraga, dan kita juara 3 nasional waktu itu 2020 akhir ya ini. Dan waktu itu hadiahnya lumayan besar ya, sekitar berapa? Di atas 10 juta, tapi kita satu tim itu ada 4 orang, jadi kita bagi rata waktu itu hadiahnya. Nah, ini yang jadi talentnya saya, teman saya, dan saya yang sama teman-teman yang konsep dan syuting videonya itu. Ini dulu pas campaign itu apa namanya? Pas campaign untuk pakai masker pas pandemi kayak gitu. Soalnya ini awal-awal pandemi dulu masih banyak yang nggak aware tentang pentingnya pakai masker. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Saya sering ikut lomba, terus ini beberapa konten saya di sosial media, ada juga mungkin di Instagram, ada di YouTube juga ada. Dulu awal-awal suka di YouTube, terus sekarang lebih suka nulis sama nge-share video pendek kayak gitu. Nanti bisa dicek aja di Instagram. Dulu pertama kali bikin konten tuh pas, jadi saya di Malang ini, alhamdulillah sekarang sih di Malang,
jadi punya bio kayak gitu. Dan kami semua anggotanya itu banyak berkembang karena join komunitas ini. Kita belajar dari ngedit video, belajar ngetik video, belajar sharing-sharing tentang susahnya bikin konten dan kawan-kawan. Sampai kita belajar jualan barang lewat video itu juga lewat komunitas. Ini di komunitas YouTuber Malang tiap bulannya itu ada namanya kopdar. Kopdar itu istilahnya apa ya, kopi darat, kayak kumpul bareng sebulan sekali buat update tentang progresnya kita masing-masing dan juga sharing-sharing tentang pembuatan konten dan platform-platform sosial media. Ini juga salah satu beberapa video saya di YouTube yang pernah saya bikin, nanti bisa dicek. Ada juga beberapa materi-materi sama teman-teman komunitas YouTuber Malang waktu ada seminar offline gitu. Karena sekarang semua UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu untuk bisa jualan sekarang arahnya harus banyak produksi konten juga. Ini dulu eventnya Bayu Skak dulu di Malang, pernah ngobrol-ngobrol juga. Ini salah satu project musik video saya dan teman-teman yang garap dari Gun Saleh. Ini salah satu lomba yang kami juga menang. Jadi ini yang ngadain Grab Indonesia, kita waktu itu 20 besar nasional. Jadi bikin iklan juga, tapi kita postingnya memang di Instagram kayak gitu. Nah, waktu setelah di YouTuber Malang, saya sama teman saya namanya Faris, yang ada hubungannya sama vlogging ya, atau bikin konten yang pakai HP kayak gitu, sampai sejak 2019 Desember. Nah, ini nanti profil singkat aja, nanti kalau ada yang butuh PPT-nya bisa saya share. Nah, sekarang kita bahas tentang konten. Langsung aja. Nah, oke. Boleh dong minta tolong perwakilan dari panitia atau peserta bisa jelasin nggak definisi yang kalian tahu tentang konten. Boleh lewat chat, boleh pakai mic deh, perwakilan dari teman-teman panitia atau peserta. Silakan dong. Bisa on mic, di unmute dulu mic-nya. Michael mungkin atau Maria, nggak apa-apa, atau Marcel. Atau bentar siapa nih, aku nggak bisa lihat namanya. Wait. Atau tadi Mas Bene dari UB, boleh jelasin dikit dong tentang konten. Biar teman-teman yang lain juga tahu pendapatnya teman-teman soal konten. Atau tadi Niken, boleh deh. Siapa yang ini nggak ada benar salah kok. Silahkan aja utarakan pendapat kalian seputar konten. Monggo, kalau mau ngomong silahkan. Iya, Kak Sigit. Ini siapa nih, Niken? Bukan? Iya. Oke, iya, salam ketemu lagi. Lama Iya, ketemu Kak. kita. Iya. Silakan. Kalau menurut aku ya, konten itu kayak sebuah ide yang dituangin, entah itu dituangkan atau divisualisasikan oleh video ataupun tulisan dan sebagainya, kayak gitu sih. Kalau aku nanti ide atau itu konten itu biar bisa menarik dari yang nonton maupun yang baca kayak gitu. Oke, Suatu bagus banget ide ini. sih. Iya, ide yang bentuknya buat bisa video, bisa ini ya, keren. Iya. Kalau Niken sendiri sukanya lebih sering nonton konten apa akhir-akhir ini kalau boleh tahu? Video sih Kak, di TikTok sih Kak, seringnya. TikTok ya, oke ya. Saya juga akhir-akhir ini suka scrolling TikTok juga nih. Iya. Keren, oke. Ya udah, makasih ya Niken, thank you, jawabannya keren. Sama Kak. Oke, nanti kita sambung lagi. Terus ini juga ada dari Jessica Anggun di kolom chat. Konten menurut saya adalah media visual terdiri dari video atau foto yang bertujuan untuk menarik perhatian seseorang. Oke, boleh juga. Keren ini. Berarti teman-teman kurang lebih udah pada tahu ya tentang konten, karena ya setiap hari kita dijejelin sama ini terus nih di media sosial. Oke, kita lanjut. Nah, kalau secara bahasa gampangnya itu ya segala bentuk informasi yang tersedia pada media digital. Nah, nggak terbatas pada foto atau video aja, tapi
konten itu di sini juga ada audio, ada tulisan, ada juga mungkin bentuk-bentuk lain yang bisa kita nikmati atau bisa kita lihat, kita dengerin di platform apapun, entah di YouTube, entah di TikTok, entah di platform yang lain. Berita itu juga konten, website itu juga isinya juga konten-konten semua. Jadi blog, vlog itu semuanya ya konten semua kayak gitu. Nah ini juga mungkin ada teman-teman di sini yang juga dengerin Spotify tapi mungkin lebih sering dengerin lagu aja. Nah kalau di sini sekarang ya teman-teman, orang tuh juga udah bisa dengerin podcast tuh di Spotify. Jadi podcast itu juga bentuk konten yang nggak harus kelihatan mukanya, tapi emang sebenarnya podcast itu audio yang berisi obrolan pribadi maupun obrolan yang dialog berdua kayak gitu. Nah terus juga ini kebetulan saya di Spotify suka dengerin Raditya Dika juga, podcastnya bagus-bagus. Ada juga 30 Days of Lunch, itu bagus juga podcastnya. Ada juga yang bagus itu podcast Mendoan, itu seru juga. Terus ini mungkin kalau teman-teman yang scrolling TikTok atau suka-suka Jaksel udah nggak asing sama yang namanya Oza Rangkuti ya. Jadi dia cukup famous di platform media sosial karena keunikan dia bahas tentang keresahan di Jaksel atau lifestyle-nya anak-anak zaman sekarang. Di TikTok, di Instagram, di YouTube dia udah sering muncul juga. Nah, dan sekarang konten itu tujuannya buat apa sih? Nah, di sini saya coba bagi jadi 4 dalam menyampaikannya. Di situ ada yang pertama jadi jembatan wawasan. Jadi seperti yang tadi Niken bilang ya. Jadi kalau kita punya ide, kita punya unek-unek atau kita punya pesan yang mau kita sampaikan, konten itu bisa jadi sebuah sarana untuk menyampaikan aspirasi yang kita punya secara pribadi maupun secara golongan kayak gitu. Yang kedua adalah membangun branding atau membangun citra. Nah, di sini kalau teman-teman suka nonton pengusaha-pengusaha atau entrepreneur di media sosial atau di Instagram, itu biasanya mereka tiap hari itu bikin konten karena semakin banyak orang yang tahu mereka siapa, semakin banyak juga orang yang bakal tahu orang tersebut tuh punya brand apa. Nah, kayak gitu dia memperkaya citranya dia. Dia di situ membuat brandingnya dia ingin dikenal sebagai fotografer, ya dia posting foto yang banyak. Ingin dikenal sebagai writer, dia posting tulisan yang banyak. Ingin dikenal sebagai entrepreneur, ya dia di situ jelasin tentang jualan dan tips-tips jualan yang banyak kayak gitu. Yang ketiga, membuat keputusan. Nah, ini biasanya orang-orang itu bikin keputusan karena sebelumnya udah tahu kontennya tentang apa. Jadi kayak kalau apa ya, orang-orang itu biasanya bingung atau pas pilkada milih siapa atau pas ada pemilu milih siapa. Nah, itu orang-orang tuh banyak diracuni atau bukan diracuni ya, banyak distimulus dengan adanya konten-konten yang biar orang-orang ini, audiens yang luas ini bisa memilih salah satu calon atau orang-orang yang diunggulkan dengan konten-konten di sosial media mereka. Nah, yang keempat, yaitu yang nggak kalah penting, yaitu orang bikin konten karena mereka punya barang yang dijual, karena mereka punya jasa yang untuk ditawarkan ke para klien atau customer-nya mereka. Nah, ini jenis-jenis konten. Jadi sebenarnya di sosial media itu jenis konten itu cuma ada 2. Yang pertama itu informatif atau edukatif, bisa juga hal-hal yang inspiratif, itu maksudnya di informatif. Terus yang kedua itu ada menghibur atau entertaining. Jadi kalau teman-teman lihat di TikTok, di YouTube, di Instagram itu rata-rata semua hal yang berhubungan dengan konten itu mencakup 2 itu aja. Nah, tapi ada satu lagi yang ketika hal ini dilibatkan itu kontennya tuh tambah naik, tambah rame. Nah, itu biasanya konten yang berhubungan dengan hal-hal up to date atau hal-hal terkini. Jadi kayak misalkan kemarin ada berita apa ya? Mungkin kemarin teman-teman ngikutin kayak NCT Dream atau apa gitu, aku juga nggak ngikutin sih. Cuman ketika ada orang yang bahas itu tambah relate aja. Jadi
Konten yang baik itu minimal punya hal yang informatif atau edukatif. Yang kedua, dia punya hal yang menghibur. Tapi kalau bisa menghibur dan informatif, itu lebih bagus. Lebih bagus lagi kalau ditambah sama hal-hal yang terupdate atau terkini. Jadi topiknya nyambung sama apa yang lagi in di dunia maya atau di media sosial. Nah, ini contohnya kayak kemarin lagi rame kan, sekarang KKN Desa Penari jadi salah satu film Indonesia terlaris, bahkan terlaris ya sekarang. Bukan film horor aja, tapi film Indonesia pertama yang tembus 7 juta penonton. Terus orang-orang akhirnya banyak bikin konten kayak parodinya kayak gini. Apa namanya? Bikin poster karena Doctor Strange juga lagi in di bioskop, lagi tayang di bioskop. Mereka kayak bikin apa ya, parodinya, posternya yaitu jadi Doctor Strange KKN di Desa Penari kayak gitu. Jadi banyak orang yang kayak bikin hal-hal yang kreatif tapi berhubungan sama apa yang lagi ngetren sekarang, apa yang menghibur buat banyak orang kayak gitu. Nah, ini juga salah satu strategi jualan dari Gojek ya. Ini beberapa screenshot yang saya ambil dari postingan di Instagramnya Gojek. Itu dia ini slide, dia bikin kayak mini blog itu. Pertama saya ada pantun loh Pak, sikat Mas. Ini apa namanya, driver sama sama customernya, mulut mangap nyedok nasi, ya mohon maaf mau ganti destinasi. Nah, ini dia langsung pertama itu kayak ya menghibur, terus ternyata endingnya mereka jualan. Nah, kayak gini, contoh nyatanya kayak gini, mereka awalnya itu kayak giring audiens itu biar tertarik baca kontennya sampai habis. Nah, kemudian di akhir konten mereka jualan fitur baru, mereka jualan sesuatu yang ada di platformnya mereka, biar orang-orang juga tahu hal itu tapi nggak ngerasa langsung dijejelin jualan kayak gitu, tapi diperhalus lewat konten dulu kayak gitu. Nah, kita lanjut aja. Mungkin problematika orang-orang sekarang itu udah pada suka nonton konten tapi biasanya suka bingung mau posting apa kayak gitu. Bingung nih, aku mungkin punya unek-unek tapi mungkin entah bingung posting apa atau takut nanti nggak ada yang nonton. Nah, itu biasanya permasalahan umum orang-orang yang bikin konten atau orang-orang yang jualan tapi pakai konten. Nah, ada yang tahu ini siapa? Tulis di kolom chat tuh kalau ada yang tahu. Ada yang kira siapa nggak? Oke. Maria tahu nggak ini siapa? Ada yang suka nonton ini nggak? Nggak tahu, Kak. Oh, nggak tahu ya. Ini salah satu konten creator legend di YouTube yang namanya Agung Hapsah. Nanti di YouTube bisa ditonton, dia jarang upload tapi sekali upload biasanya banyak orang yang kangen sama kontennya dia. Nanti bisa dicek aja di YouTube. Nah, ini biasanya kalau teman-teman kesusahan bikin konten itu kita bisa mulai dari 3 hal ini. Either itu bahas manusia, either itu bahas kejadian atau bahas tempat kayak gitu. Jadi hal yang paling menarik untuk dibahas itu biasanya yang ada hubungannya sama manusia, entah itu lagi foto bareng atau lagi momen liburan bareng siapa, orang-orang keluarga atau orang-orang terdekat. Terus manusia mungkin ada yang di akun-akun gosip gitu ya, biasanya rame karena membahas tentang manusia kayak gitu. Weh, ada yang tahu ya? Marcel sama Felix tahu juga ya, aku nggak usah siap. Nah, terus yang kedua, selain membahas tentang manusia, biasanya orang-orang bahas kejadian, biasanya entah ada event yang lagi menarik kayak sekarang mungkin di Trans itu lagi hype itu Alobank Festival ya, yang bintang tamunya banyak itu, terus juga ada bintang tamu dari K-pop juga. Itu karena itu lagi rame banget, jadi orang-orang juga bahas tentang event atau kejadian itu. Yang terakhir mereka juga bahas tempat. Nah, kalau orang-orang atau teman-teman kesusahan bikin konten, bahas saja tentang tempat atau bahas tentang lokasi yang unik, atau mungkin bahasanya anak-anak sekarang itu hidden gem. Nah, mungkin entah yang suka kulineran atau tempat kuliner, entah tempat wisata, entah tempat rekreasi atau tempat yang lain, itu biasanya orang-orang bahas tempat. Tapi yang paling powerful biasanya orang-orang bahas tentang manusia, yang ada hubungan sama manusia. Nah,
Konten itu bisa dibagi jadi dua juga. Ada konten utama, ada konten filler. Konten utama itu biasanya kalau orang jualan barang di Instagram itu biasanya konten utamanya adalah jualan produknya atau posting tentang produknya. Konten fillernya adalah misalkan posting tentang meme, posting tentang meme-meme lucu atau posting tentang hal-hal parodi, posting tentang quotes atau kata-kata bijak. Nah itu biasanya jadi konten filler. Jadi kenapa kok di Instagram itu isinya variatif, karena isinya itu semuanya nggak cuma konten utama aja, tapi juga ada konten filler yang kadang malah bikin seru dan bikin audiens nggak bosen sama konten yang kita buat. Nah, ini yang penting banget teman-teman harus catat ya. Jadi kayak kalau menurut saya yang sudah lumayan agak lama di hal konten ini, jadi yang paling penting bikin konten itu sebenarnya punya pilar konten. Jadi dia seperti bangunan atau gedung aja lah, kalau nggak punya pilar konten itu pasti bangunannya nggak bisa berdiri atau pasti bangunannya bakal roboh kayak gitu. Dan pentingnya pilar konten ini adalah biar kita nggak bingung tentang tema apa yang mau kita bahas di media sosial kita. Jadi kayak pilar konten ini memperkaya apa yang pengen kita bahas dan kayak kita bikin tema-temanya seperti itu. Nah ini nanti silahkan dijawab, dicatat nanti yang untuk kuis kali ini. Sebutkan 5 contoh pilar konten untuk postingan di medsos. Nanti sebelum ditentukan pemenangnya, silahkan nanti teman-teman tulis jawabannya di kolom chat atau nanti boleh di ini deh, boleh on mic juga deh. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum 5 contoh pilar konten untuk postingan di medsos? Oke, nanti biar dikasih reward ya sama teman-teman panitia. Mungkin kalau ada dana yang udah dialokasikan buat reward peserta yang bisa jawab kuis-kuis, bisa dialokasikan buat ke teman-teman peserta. Boleh aku perwakilan 1 atau 2 deh, tulis di chat atau boleh langsung on mic sekarang sebelum aku kasih tahu. Bisa nggak sebutkan 5 contoh pilar konten atau 1 atau 2 deh contoh pilar konten yang ada di sosial media. Ada yang berani nggak coba-coba berhadiah? Barangkali ada functional content, emotional content. Ada yang lain mungkin? Contoh-contoh konten ya, misalkan kalian punya brand baju atau punya brand pakaian atau punya brand apa ya? Punya brand sepatu kayak gitu, edukatif konten. Oke. 5 contoh pilar konten ya. Tolong dibedain yang tadi itu jenis konten itu informatif dan edukatif. Kalau yang ini tuh pilar konten. Jadi kayak di medsos tuh biasanya kalau orang-orang tuh posting tuh tentang apa sih kayak gitu. Nah, ada yang berani on mic nggak? Ada yang berani nyalain mic nggak? Kalau nggak ada nggak apa, tulis di aja di kolom komentar aja. Konten collab, oke. Konten emosional, konten berapa komunikasi edukasi sosmed, boleh. Ada lagi mungkin? Apa aja sih biasanya kalau orang-orang konten tuh? Oke ya. Oke ya, itu dulu ya. Oke, ada lagi? Oh ini hiburan. Oke, nggak apa-apa. Mungkin belum terlalu ini ya. Konten trivia, konten penjualan, konten fakta unik. Nah ini daily vlog konten, oke. Ini boleh nih, Milka Theophilia, boleh nih nanti jadi salah satu yang dapat reward. Keren nih jawabannya. Felix daily vlog, oke boleh. Oke, ya sementara cukup itu dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi buat intermezzo aja. Jadi mungkin teman-teman udah pada nggak asing tentang pilar konten karena ini penting banget. Nah, pilar konten itu adalah kalau di Instagram mungkin bentuknya kayak 9 cards ya, 9 kartu atau 9 kotak kayak gitu. Biasanya itu lebih ke tema-tema. Jadi kayak nomor 1 hari pertama posting apa, besok posting apa, besok posting apa. Jadi ini kayak tema besarnya tapi bukan konten utamanya. Lebih ke apa ya? Temanya tentang apa, nanti kontennya bisa menyesuaikan sama temanya. Nah, contohnya adalah kayak gini. Saya di toko vlog itu punya beberapa pilar konten, contohnya kayak ada konten testimonial, terus produk yang dijual, ada juga kegiatan tim,
ada vlog meme, ada item yang baru datang, ada quotes atau kata bijak, ada posting video, ada ya ini kamera yang dipakai kayak gitu. Jadi pilar konten ini bisa menyesuaikan sama isi apa yang dijual sama teman-teman. Jadi kayak ketika kita udah punya pilar konten ini, kita tinggal bikin kalender konten. Jadi kalau kita udah punya pilar konten sama kalender, kita nggak bakal posting apa di platform jualan kita atau posting sesuatu di sosial media pribadi kita kayak gitu. Nah, contoh lain kayak gini, Nah, contohnya lain kayak gini. Misalkan ini di kontennya Karang Taruna RT, Karang Taruna warga sekitar. Nah, itu biasanya kalau punya Instagram sosial media, postingannya kurang lebih kayak gini. Jadi nanti ada yang bahas tentang profil warga, ada yang bahas tentang pengumuman RW. Lebih ke tema ya teman-teman. Mungkin bahasa gampangnya tema postingan. Jadi bukan hari itu bahas tentang misalkan profil warga ya, benar. Temanya profil warga, tapi nanti yang dibahas warganya itu Pak siapa, misalkan Pak Ansor atau Bu Wiwi kayak gitu. Nanti di situ dibahas. Yang penting hari itu postingnya tentang ini. Besoknya lagi posting tentang acara keagamaan. Misalkan pas lagi ada acara lebaran atau apa itu biasanya diposting kayak gitu. Nah ini contoh lainnya, endorsement, trivia tadi benar, tips and trick, giveaway atau promo. Nah itu adalah contoh-contoh dari pilar konten. Jadi kalau teman-teman yang udah nggak asing sama sosmed atau yang bahkan suka ngelola sosmed, biasanya udah nggak asing tapi biasanya nggak sadar aja kalau mereka tuh secara nggak langsung udah nerapin yang namanya pilar konten kayak gitu. Dan ini rata-rata semua brand, semua agensi atau semua produk yang punya media sosial itu punya pilar konten. Di YouTube juga ada. Di YouTube tuh misalnya punya Raditya Dika itu dia yang besarnya tuh bahas tentang komedi, tapi pilar kontennya tuh ada kayak bikin istri saya ketawa, yang menang dapat 100 juta misalnya. Terus ada juga mereka Radit bikin vlog bareng temen komika kayak gitu. Ada juga dia tuh bikin ada bikin stand up show, tapi temanya beda-beda. Jadi pilar konten itu arahnya lebih ke buat bantu kita biar nggak kehabisan ide konten. Nah, ini salah satu contoh yang bagus dari akunnya tuh jagobahasa.com ya, di IG itu kalau teman-teman ngecek kalau pengen belajar bahasa Inggris itu mereka kayak akunnya kampung Inggris, jadi buat ngasah pengetahuan bahasa Inggrisnya audiens. Nah ini kebetulan kenapa kok aku bilang ini bagus, karena yang dibikin itu relate, karena kemarin tuh kayaknya si Just No Limit sama Siska Cole ini kayak lagi ngedate gitu, terus akhirnya fotonya mereka ini dijadiin meme lucu dan dijadiin foto di postingannya mereka. Jadi kayak orang-orang yang lagi ngetren apa, dan ini untuk membedakan definisinya antara rich dan wealthy kayak gitu. Terus ini ada cute sama apa kayak gitu. Nah ini mereka pakai konten jualan, sebenarnya mereka tuh jualan course atau jualan les pendidikan bahasa Inggris, tapi dengan cara ngasih konten-konten yang edukatif, tapi juga menghibur, tapi juga up to date kayak gitu. Jadi ini gabungan ide yang keren sih kalau menurut saya, dan kreatif. Nah, ini kerangka konten secara umum aja, jadi kayak kita presentasi atau kita bikin pesan atau nulis surat itu biasanya kerangka konten itu ya cuma dibagi 3, ada bagian opening, ada bagian isi, ada bagian closing. Ada juga misalkan yang awal kalau nge-review produk, yang pertama kita bahas tentang ini produk yang tentang apa, terus juga yang kedua kita bahas fitur-fiturnya apa aja dan kelebihannya apa, di ending kita kasih kesimpulan atau ini produk layak nggak sih buat dibeli, ini produk worth it nggak sih buat direkomendasiin ke teman-teman. Nah itu biasanya kalau kerangka konten cuma dibagi jadi 3 aja. Kayak banyak hal yang kita lakukan di hidup ya, biasanya entah ngirim email atau ngechat itu biasanya ya cuma dibagi jadi 3 hal aja. Nah ini lumayan penting tapi nggak terlalu urgent juga sih. Yang penting teman-teman udah bisa bikin konten dulu. Ini timing posting.
Jadi kalau menurut Instagram Global Engagement itu waktu ideal buat posting konten itu ya di antara jam-jam yang lumayan gelap ini, yang mulai sekitar jam-jam 10 pagi sampai jam-jam jam 8 atau jam 9 malam lah, itu aja. Biasanya orang-orang aktif di jam-jam itu. Nah, biasanya ada juga patokan yang gampang banget atau patokan random, dan ini pasti lumayan works, itu biasanya jam istirahat, jam pulang kantor, jam menjelang tidur, atau biasanya kalau orang-orang yang kepepet banget biasanya itu pakainya tuh habis selesai ngedit langsung diposting kayak gitu. Nah, terus sekarang kita ke sini, apa yang dibutuhkan buat bikin konten? Yang dibutuhkan buat bikin konten adalah sistem sederhana, peralatan dan aplikasi editing, skill set untuk bikin konten. Oke. Nah, ini salah satu contoh kalender konten. Jadi kalau teman-teman udah bikin pilar konten, teman-teman tinggal bikin kalender aja. Contohnya kayak gini. Udah punya ide nih, besok mau posting tentang produk baru, ya udah besok produk barunya postingnya tentang apa. Nah, kayak gitu. Besok lusa posting tentang hari besar karena besok lusa bertepatan dengan hari raya Waisak misalkan. Ya udah dijadwalin. Jadi sebelum kita posting atau kita bikin kontennya, kita bikin kalendernya dulu biar kita nggak kelabakan atau nggak keteteran apa yang mau kita posting kayak gitu. Next. Nah, sebenarnya ini peralatannya ini sebenarnya lumayan simpel ya. Mungkin dulu buat peserta yang dari teman-teman panitia atau HEP, saya sudah pernah sempat bagiin sedikit seputar ini, tapi buat teman-teman peserta mungkin belum pernah tahu ya. Jadi kalau yang peralatan umumnya ya udah pakai HP, pakai laptop, bahkan sekarang semuanya pakai HP udah bisa install Canva, udah bisa bikin video yang ada image stabilization-nya kayak gitu-gitu. Yang dibutuhin aplikasinya cuma ini aja teman-teman, Canva. Canva itu buat bikin semua desain. Jadi kalau teman-teman nggak bisa Photoshop, nggak usah khawatir karena sekarang semuanya udah dari Canva. Bisa dibuka di HP, bisa dibuka di PC juga atau di laptop. Terus kalau buat ngedit video ada InShot, CapCut, atau Vlognow atau VN ini ya. Ada juga VS Code tuh buat ngedit foto yang pengen warnanya tambah ciamik, tambah keren. Ada juga ada Premiere atau Vegas Pro ini kalau ngeditnya di laptop atau di PC. Oke. Nah, ini contoh Canva. Jadi kalau di Canva itu semuanya tuh udah ada template-nya. Teman-teman bisa langsung cobain aja. Kalau pengen bikin postingan di Instagram, tinggal diganti square aja nanti. Biasanya tuh 1080 banding 1080, atau nanti kalau pengen landscape juga bisa diganti pixelnya, aspect ratio-nya kayak gitu. Nah, ntar. Oke, nah ini contohnya Canva itu kayak gini teman-teman. Stop share dulu. Contohnya Canva itu kayak gini. Oke, website kan. Nah, mana tadi? Oke, share screen. Ini dia. Minta tolong dong, Maria, ini kelihatan nggak? Canva-nya. Halo? Iya, kelihatan, Kak. Oke, kelihatan ya. Oke, nah jadi ini di sini kalau teman-teman pengen buka, ya udah ini buka aja canva.com, atau di HP juga ada, install di Play Store atau di App Store Canva, nanti tinggal create design, nyesuaiin aja layoutnya pengen seputar apa. Di sini udah lengkap, dan saya tuh sama teman-teman saya di komunitas atau ketika ngelola sosial media itu udah jarang banget pakai Photoshop ya. Jadi semuanya tuh desain tuh ada di sini. Bahkan aku bikin PPT atau teman-teman kemarin kayak Lutfi itu rata-rata bikin presentasi itu ya juga di Canva juga ada semuanya, kayak bikin brosur, bikin undangan acara event atau stiker atau semuanya udah ada di Canva ya. Jadi teman-teman tinggal kreativitasnya aja nanti, karena kalau harus jelasin dari awal tentang Canva butuh waktu sendiri. Jadi ini saya perkenalan aja singkat, karena di Canva ini ketika teman-teman udah klik tuh bisa diganti teksnya, bisa diganti
diganti gambarnya, diganti fontnya, diganti backgroundnya kayak gitu gitu. Jadi di HP bisa, di Anu bisa. Yang paling umum sekarang Canva kayak gitu. Ini bisa diganti-ganti lah pokoknya. Oke. Terus share screen lagi yang ini. Nah, ini tips bikin konten ala tim sosial kreatif ya. Sosial kreatif itu yang foundernya tuh ini Kak Fardiandi Instagramnya. Ya kurang lebih yang penting berani aja bikin konten dan siapin stok. Paling penting tuh siapin stok. Kalau skill set-nya buat bikin konten, yang pertama kreativitas. Ya, ini kreativitas nih agak susah ngukurnya, tapi seenggaknya teman-teman sedikit punya imajinasi kira-kira apa yang pengen disampaikan ke audiens itu bisa nyampe lah pesannya. Ada hal spesifik yang pengen disampaikan. Terus foto video sederhana, kurang lebih teman-teman harusnya udah pada kenal dikit-dikit ya. Copywriting ini kayaknya kemarin sudah sempat dijelasin sedikit sama Ko Alex minggu lalu. Jadi kayak buat bikin caption atau bikin deskripsi produk, deskripsi jasa itu biasanya kita sedikit ada yang namanya copywriting buat biar audiens tahu produknya yang kita jual itu apa, terus biar ngajak mereka juga join. Misalkan kayak acara ini aja itu juga pakai copywriting, jadi di caption postingan tuh pasti ada kan ada acara alumni ekstravaganza, terus siapa pembicaranya, kapan tanggalnya, terus endingnya jangan lupa buat daftar ini. Nah, jadi hampir semua hal yang kita geluti itu ada hubungannya sama konten. Ini fotografi dasar aja. Sedikit hal, ada 3 hal yang perlu diperhatikan biasanya kalau foto, biasanya minimal eye level untuk foto fotografi dasar, simetris itu tingginya sama, atau juga kalau kita bingung cari angle, kita tinggal pindah aja. Ada juga ini tadi pakai Canva, karena buat ngedit foto itu sekarang udah gampang, jadi habis ngefoto, teman-teman langsung ngedit aja. Videografi dasar, yang penting ada pergerakan, ngerekam manusia, dan ngerekam warna. Itu udah pasti. Nah, ini elemen penting dibikin video itu kurang lebih perhatikan audio ya. Biasanya kalau teman-teman ngerekamnya pakai HP atau pakai mic, pakai kamera, itu diperhatikan audionya jangan sampai kerusek-kerusek ya, atau sampai noise. Kemudian juga videonya sebisa mungkin nggak goyang, biasanya pakai mini tripod atau ditaruh di meja atau gimana gitu. Terus kalau elemen penting edit itu cuma 3, motong video, gabungin video, sama nambah musik atau tulisan. Itu basic dari videografi itu. Kalau yang perlu diperhatikan kurang lebih seperti ini. Nah, tapi untuk kali ini saya nggak jelasin ini secara detail karena memang ini nanti ada ada sesinya sendiri kalau misalkan harus bahas tentang ini. Nah, yang penting di caption itu kita udah diajarin kan pasti sama guru bahasa Indonesia kita, ada 5W 1H. Jadi kayak kalau bingung bikin caption, ya udah kita berkutat di 6 hal ini aja. At least kalau bikin caption ada 1 atau ada 3 hal yang kita ambil dari 6 ini, dari 6 hal ini, dari what, who, where, when, how, why. Nah, ini mungkin sedikit insight atau wawasan aja buat teman-teman. Income stream dari bikin konten atau sumber penghasilan dari bikin konten itu dari mana aja sih? Mungkin ini perkenalan aja. Yang pertama, ini mungkin kalau teman-teman menyatat mungkin, atau ada yang pengen nanti bergelut di bidang jualan online atau content creation, nanti kurang lebih akan berkutatnya di bidang ini ya, di hal seperti ini. Income stream-nya ada dari foto video produk klien atau freelance, ada juga ikut lomba kayak saya yang tadi saya jelasin yang dapat hadiah itu. Terus ada juga endorsement brand, ada juga dari AdSense kalau bikin videonya di YouTube atau di platform lain yang berbayar. Ada juga project yang butuh tim kreatif ya, misalkan ada project film pendek, project di industri kreatif, itu biasanya
pasti ada pemasukan ya dari teman-teman yang ikut di situ. Terus ada juga penjualan produk atau jasa brand sendiri. Nah, biasanya kalau jualan, ya itu, jualan produk di sosial media ya salah satu hal yang bisa bikin mereka dapat pelanggan adalah karena mereka posting konten di sosial medianya mereka. Nah, kalau mereka nggak posting konten itu biasanya ya bisa berpengaruh ke penjualan juga sih, kayak gitu. Karena sekarang arahnya udah digital, tapi offline itu tetap jalan, cuman alangkah lebih baik itu kalau kita sekarang merambahnya ke online juga, kayak gitu. Nah, ini Canva yang tadi saya jelasin ya, karena ya semua konten jualan ke Canva lagi ujung-ujungnya buat apa namanya bikin desain-desainnya. Nah, key performance indicator atau KPI-nya bikin konten tuh mungkin banyak orang ya rata-rata inilah jumlah likes-nya atau jumlah komennya, jumlah save-nya, jumlah share-nya kayak gitu-gitu ya. Kurang lebih itu, cuman kalau masih awal-awal saran saya sih nggak usah terlalu perhatiin ini. Yang penting fokus bikin konten yang banyak aja dulu, karena kalau dari awal-awal kita udah musingin ini, kita malah nggak bikin konten. Ini perlu dicatat juga mungkin buat teman-teman yang pengen belajar seputar apa ya, hal-hal positif atau ya bisa juga sosial media. Ada ini, Beniko Julius, mudah cuma sekali, Denny Santoso itu digital marketing, Alexandro ini sama Fardiandi salah dua panutan saya. Mereka ini bahas tentang ada yang tentang karir dan juga self improvement dan tentang uang juga. Terus do's and don'ts-nya, ya ini jangan buat konten untuk semua orang ya. Pasti tentukan aja target spesifiknya siapa, dari konten yang kita dari konten jualan kita atau dari konten yang kita buat di sosial media pribadi kita. Terus yang kedua, testing berbagai jenis konten atau perbanyak riset juga. Jangan perfeksionis, terus performa bukan segalanya, karena yang penting coba perbanyak dulu, tapi nanti kalau udah arahnya profesional yang seperti dibilang Ko Alex minggu lalu, nah itu saya sarankan mulai perhatikan performa buat impact di digital marketingnya, kayak gitu. Terus yang terakhir, yang paling susah itu biasanya latihan konsistensi. Salah satu saran juga, bikin banyak bank ide konten, kalender konten tadi benar, terus riset kompetitor kalau ada, perbanyak referensi. Nah, ini kalau ini salah beberapa cara ya, beberapa cara yang saya pakai. Ini circle saya di teman-teman komunitas. Kebetulan kalau saya itu biasanya kerjanya online, terus pas kerja itu suka dengerin podcast, jadi saya ya sedikit multitasking, jadi kerja ngetik gitu sambil bikin sesuatu, terus sambil dengerin podcast. Terus juga nonton banyak video inspiratif, ada juga mencatat setiap hari. Nah, kalau teman-teman nyatat, aku saranin pakai Google Keep. Jadi Google Keep itu ada di HP, di laptop juga ada. Jadi itu loginnya tuh pakai email, terus apa yang kita catat di HP di Google Keep itu bisa langsung nyambung di laptop. Kolaborasi dengan teman-teman dekat, terus ikut komunitas juga. Komunitasnya nggak harus komunitas yang teman-teman seperti saya, tapi komunitasnya itu komunitas yang ada hubungannya sama ketertarikan teman-teman. Jadi kalau teman-teman sukanya komunitas kumpulan, misalnya karena apa ya, entah anak motor atau entah geng-geng yang bukan geng ya, komunitas kreatif yang ada hubungannya sama blog atau apa, nah itu ikutin aja, soalnya join aja, karena kalau kita nggak ikut komunitas biasanya kita agak susah ini sih, agak susah buat berkembang. Ya, oke. Sementara itu dulu seputar konten ya. Jadi sampai sini mungkin saya buka dulu sesi tanya jawab, sekalian mungkin apa namanya, agak nyantai dulu, soalnya ini ada beberapa slide lagi yang belum saya share.
Monggo Maria atau teman-teman HMP bisa dipersilahkan buat tanya jawab dulu sedikit. Bagi yang mempunyai pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Kalau mau on mic juga nggak apa-apa, biar bisa ngobrol langsung. Soalnya pertanyaan seputar konten ini biasanya lumayan banyak ditanyain tentang apa ya, tentang konten-kontennya. Atau dari ini deh, dari teman-teman panitia aja dulu deh kalau nggak ada, atau dari teman-teman peserta dulu nggak apa-apa. Monggo. Kita lihat dulu di sini. Yang mas-mas UB tadi masih ada nggak ya? Udah nggak ada ya? Perwakilan deh, siapa yang mau tanya-tanya seputar konten sebelum nanti ada next materi lagi. Nggak apa-apa kalau ada unek-unek. Kalau nggak ada dari peserta, mungkin dari perwakilan dari panitia deh. Marcel atau Felix mungkin, atau Michael. Ada pertanyaan Kak di kolom komentar. Oh ya, Dibacakan ya. ya boleh dibacakan silakan. Ya, Selamat pagi, saya Jessica Anggun. ya. Apakah ada batas minimal berapa pilar yang harus kita terapkan di konten kita? Apakah semakin banyak pilar semakin baik? Oke, ini pertanyaan seputar pilar konten ya. Jadi pilar konten kan kayak gini ya, kurang lebih. Nah, itu semakin banyak pilar konten itu kalau menurut saya sih lebih bagus malahan. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Jessica Anggun dari kampus Macung atau dari peserta ya, kalau boleh tahu? Dari mana nih? Peserta yang dari mana nih? Biar Saya tahu. dari Macung, Mbak. Oh, dari Macung ya. Oke, siap. Langsung saya jawab ya. Jadi kalau menurut saya pilar kontennya itu nggak ada batasan minimal, karena semakin banyak pilar konten itu, jadi konten kita itu nanti bakal semakin bervariatif dan bikin audiens itu nggak bosen sama konten yang kita suguhkan. Nah, tapi yang perlu diingat adalah jangan sampai pilar-pilar konten itu tadi arahnya ke ini, arahnya di luar dari brand atau personality yang udah kita bikin di awal. Jadi kayak sebisa mungkin pilar kontennya itu masih ada hubungannya sama brandnya kita atau personal brandingnya kita, kayak gitu. Jadi minimal ya, kalau teman-teman belum bisa bikin 9 kayak gini, atau ya kalau belum bisa bikin 9 pilar konten atau 6, paling nggak bikin 3 dulu, terus nanti nambah ke 6, nambah ke 9, nambah ke 12, kayak gitu sih. Nah, nanti untuk desainnya tetap di Canva kalau pengen gampang ya. Tapi setelah bikin pilar konten, tipsnya adalah ditaruh di kalender konten. Nah, kayak ini. Jadi setelah kita tahu temanya apa, kita tinggal bikin kontennya itu tentang apa, kayak gitu. Oke ya, cukup ya pertanyaannya dari Jessica Anggun. Ada lagi mungkin seputar konten sebelum saya next? Oke. Benedikta Wibowo, oke. Oke. Boleh dibaca, minta tolong dibacain. Ya. Pasnya, ya. Untuk buat konten pertama kali lebih fokus ke konten yang menarik atau konten yang ingin kita post, branding kita. Oke. Oke, terima kasih Benedikta Wibowo. Ini dari kampus Macung atau dari peserta luar kampus? Maria tahu nggak? Dari mana nih dia? Kurang tahu, Kak, sebentar. Oh, dari kampus Macung ya? Bukan? Oh, dari UB. Oke, siap. Oke, thank you. Dari UB ya. Siap. Makasih banyak udah join ke webinarnya.
Ini langsung aja saya jawab. Untuk konten pertama kali, kalau menurut saya lebih fokus ke arah yang mau kita post saja dulu sih, tapi nggak lepas dari personality branding kita. Misalkan saya ini basicnya suka yang hubungannya sama kayak entah inspirasi atau buku atau vlog atau nulis atau penulisan gitu ya. Nah, jadi saya awal-awal nulisnya atau postingnya lebih ke itu karena itu nggak keluar dari personality saya. Nah, mungkin setelah saya lumayan rutin posting tentang itu, di kesempatan lain saya memperluas jangkauan atau zona nyaman saya itu dengan posting konten yang masih personality saya tapi konteksnya lebih menarik. Nah, kalau saya suggest-nya seperti itu, rekomendasinya seperti itu. Jadi awal-awal tetap sesuai personality brandingnya kita dulu, atau misalkan ada barang pakaian ya posting tentang pakaian dulu, tapi setelah berjalannya waktu PR kita adalah bikin konten serupa tapi lebih menarik dan kemasannya lebih bervariasi kayak gitu. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan? Satu lagi mungkin pertanyaan. Ini udah 2 pertanyaan. Ada lagi mungkin dari perwakilan panitia atau peserta yang dari SMA mungkin teman-teman, atau tanya tentang teknik industri, kenapa kok ke konten? Nggak apa-apa, silakan, boleh. Ada satu lagi pertanyaan nggak? Oke. Jadi intermezzo aja ya. Jadi kalau digital marketing itu nanti teman-teman bakal nggak jauh-jauh dari yang namanya konten. Jadi kayak kemarin yang dijelasin sama Lutfi sama Ko Alex itu salah satu elemen kecil atau elemen pentingnya di marketing juga ada hubungannya sama ini. Oke. Udah nggak ada lagi ya, Maria, pertanyaannya? Atau nanti dilanjut lagi? Nanti bisa dilanjut lagi. Oke, siap. Oke, ini saya lanjut dulu. Nanti boleh ada pertanyaan lagi, karena ini sedikit banyak tentang hubungannya sama marketplace ya. Jadi ketika kita udah bikin konten itu, biasanya konten itu kan ada yang buat jualan. Nah, itu di sini saya pengen bagi dikit juga tentang jualan yang ada di Tokopedia. Nah, di sini bahasnya tentang bikin akun di marketplace, ada juga nyiapin produk, ya, nyiapin nama, foto atau video kategori. Kategori itu pilar konten tadi, deskripsi, caption, funnel optimasi, oke, dan customer service. Nah, setup marketplace. Nah, ini pengenalan aja. Jadi teman-teman mungkin kalau punya jasa, lebih tepatnya ini produk ya. Kalau jualan di marketplace itu produk. Di sini saya udah nyoba sekitar hampir 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun sih. Itu nyoba jualan online di Tokopedia itu prosesnya sebenarnya lumayan gampang. Tapi kenapa kok saya milih Tokopedia? Ini ada alasannya. Karena mungkin yang pertama, saya cowok, nggak tahu ya. Karena kalau menurut saya kalau Shopee itu interface atau UI UX-nya itu lebih cocok buat cewek dan tampilannya sedikit lebih rame. Nah, biasanya kalau cowok-cowok yang pengennya simple aja tuh lebih prefer ke Tokopedia karena tampilannya tuh lebih nggak banyak, nggak ribet, dan lebih gampang aja buat akses fitur-fiturnya kayak gitu. Terus sih. Nah, kalau menurutku di Tokopedia lebih cocok sih buat pemula dan nyaman. Maksudnya interface dan UI UX-nya tuh gampang untuk diadaptasi atau dipelajari. Pencairan dananya juga cepat dan customer base-nya juga luas, sama aja. Kayak Shopee, cuman lebih ke preferensi aja kenapa saya pakai Tokopedia. Fiturnya banyak juga, ada bebas ongkir, instant courier, Tokopedia Ads, broadcasted, dan voucher juga ada. Terus yang pertama kalau teman-teman pengen bikin jualan di marketplace ya, kan jadi kalau kita jualan itu ada yang di Instagram,
Ada yang sekarang tuh arahnya ada yang di TikTok ya, jalan di TikTok, ada juga yang di Shopee Video. Terus marketplace tapi tetap jalan. Tapi akhir-akhir ini marketplace itu sepengetahuan saya yang saya baca-baca itu kalah sama penjualan di TikTok karena di TikTok ini sekarang orang-orang jualan semuanya di sana. Nah, ini step by step simpelnya aja, bikin akun Tokopedia, siapkan foto produk yang jelas. Teman-teman kalau pengen jualan di marketplace harus foto produk, punya deskripsi, dan udah nentuin harganya. Buat gambaran aja. Jadi kalau teman-teman nanti, atau lah yang sekarang lagi ngelola online shop, ini bisa diterapkan juga sih. Entah dari kontennya, entah dari marketplace-nya, kayak gitu. Nah, terus sekarang Tokopedia itu, saya dulu ya, Tokopedia itu apa namanya, nggak apa ya, nggak cuma punya satu aplikasi aja, tapi punya 2 aplikasi, yaitu yang khusus Tokopedia biasa sama Tokopedia Seller, kayak gitu. Di HP juga udah ada nanti kalau teman-teman cek. Terus saya juga udah dapat pendampingan dari RM. RM itu Relationship Manager. Jadi kalau teman-teman udah lumayan aktif jualan di marketplace khususnya Tokopedia, itu nanti bakal dapat pendampingan dari teman-teman regional. Dan ada webinarnya setiap minggu. Ini contoh-contoh yang saya posting produknya di Tokopedia. Jadi kalau teman-teman posting sepertinya tampilannya kurang lebih seperti ini, dan layoutnya kita bisa ganti sesuka hati. Nah, ini contoh buat Tokopedia. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Tokopedia Seller. Bentar ya, guys. Nah, oke. Share screen. Nah, contoh tampilan di Tokopedia itu kayak gini, teman-teman. Kalau di apa namanya, di PC itu kayak gini, ada nanti di HP. Terus di sini juga di bagian kiri ini fitur-fiturnya, kita bisa aktifin iklan, kita bisa ngecek performa toko, kita bisa ngecek barang-barangnya kita, kayak gitu. Ini saya tampilkan secara real time aja, coba contohnya kayak gitu sih. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, mungkin sedikit banyak saya share juga tentang ini ya. Yang penting di digital marketing atau konten mungkin adalah customer service. Jadi teman-teman, kemarin Lutfi itu di awal juga sudah sempat nyentil ini sedikit banyak, karena salah satu bagian digital marketing juga CS, customer service. Itu sebisa mungkin kalau kita jadi admin atau jadi yang megang akunnya itu biasanya nggak jauh-jauh dari hal ini. Minimal kita punya komunikasi yang sopan, terus penggunaan EYD-nya yang baik, bahasanya ya, bahasa Indonesia yang sopan, terus pas respon itu nilai plus kalau jualan online. Terus juga kita nyiapin template FAQ atau frequently asked question, atau yang bisa disebut dengan pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama audiens. Ada juga serba-serbi ini salah satu tips trik juga biar jualannya agak ngangkat atau agak naik, itu bisa naik itu yaitu iklan produk. Nah, iklan produk di Tokopedia itu nanti kalau teman-teman udah mulai ngulik itu nanti bisa diatur iklan manual atau iklan otomatis. Ada juga follow duluan calon customer, itu bisa juga. Terus juga kita bikin data penjualan kecil-kecilan di Microsoft Excel atau di Google Sheets. Ada juga biar kita nggak bosen-bosen audiensnya, itu kita bisa nyiapin yang namanya product bundling. Product bundling itu kita kelompokkan beberapa produk yang punya elemen yang saling melengkapi satu sama lain, yang bisa kita bundle jadi satu ketika kita jualan barang. Ada juga kita ngadain giveaway, atau juga bisa juga kita ngasih produk substitusi atau produk pengganti ketika produk utamanya yang sama-sama satu jenis itu nggak ready.
ya ini salah satu eh, apa namanya, moto juga mungkin yang perlu diperhatikan ya, kalau jualan atau kita punya usaha online, mungkin arahnya lebih ke yang pertama harus jujur, terus produk yang bagus kualitasnya, customer-nya good ya, customer service-nya good, simple aja pesan-pesan atau teksnya, terus juga buat diri kita selalu tertarik belajar, jadi kayak jangan pernah berhenti belajar hal baru. Kalau kita tahu sesuatu atau kita ngerasa udah lebih tahu dari yang lain mungkin. Terus yang nggak kalah penting juga, kita harus punya diferensiasi produk. Ini sedikit pengalaman saya aja dulu waktu pas COD tahun lalu, sekitar tahun lalu itu ada namanya, pernah ada customer itu yang dia ini apa, request kirim barang lewat saya, tapi nulis kado buat temennya, buat keluarganya kayak gitu. Ada juga yang setelah dia jadi customer saya, itu jadi teman baik saya, dan kita akhirnya kolaborasi dalam bentuk yang lain kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang orang yang customer yang beli barang saya tapi dari luar pulau, akhirnya ongkirnya itu harganya lebih mahal daripada ongkirnya saya. Misalkan ongkirnya barangnya itu harganya cuma 50.000, ongkirnya tapi 75.000. Nah, itu pernah dan sering kejadian kayak gitu. Jadi salah satu peluang jualan online adalah audiens kita tuh bisa datang dari mana aja, dan kita nggak pernah tahu. Dan yang bisa kita lakukan ya udah kita maksimalkan hal-hal digital yang kita tahu, atau ilmu-ilmu apa ya, ilmu-ilmu basic atau pengetahuan-pengetahuan umum yang berhubungan dengan digital marketing kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu hal yang nggak kalah penting juga. Kenapa Pak tadi saya di awal banyak banget nyinggung soal konten, karena ya itu tadi, kalau teman-teman bisa menggambarkan, kalau bisa melihat dan tahu lebih banyak, itu contohnya adalah seperti ini. Produk yang kita jual itu akan diketahui oleh customer kalau kita punya konten medsos. Karena konten medsos ini adalah sebagai jembatan dari apa yang kita tawarkan, dari apa yang kita iklankan, atau dari apa yang kita pengen kasih tahu ke orang-orang. Kalau kita ini loh kita punya produk, ini loh saya punya barang ini kayak gitu. Nah, itu kenapa sekarang digital itu peluangnya lebar banget atau luas banget. Dan kalau misalkan kita fokus di offline aja, itu menurut saya sayang banget sih, karena eranya sekarang ya sebisa mungkin merambahnya di digital juga sih. Jadi Instagram pribadi sebisa mungkin jalan, sosial media pribadi jalan, terus juga di sosial media jualan juga jalan kayak gitu. Oke. Bentar ya. Oke. Saya kurang lebih itu, kalau misalkan teman-teman aktif di medsos, sebisa mungkin saran saya, kalau pengen ada barang yang dijual, sebisa mungkin ya minimal seminggu itu ada 3 kali postingan, atau sehari sekali itu lebih bagus juga, atau sehari 2 kali itu posting juga lebih bagus. Karena kalau kita nggak posting tuh anggapannya apa ya, toko kita itu nggak jualan, lagi nggak jualan lah anggapannya. Jadi kalau pengen customer itu tambah loyal, ya sebisa mungkin kita tetap jualan lewat konten bahasanya. Nah, ini adalah contoh-contoh konten pilar dari yang untuk kalau jualan tuh kurang lebih kayak gini. Ada produk, ada tentang bahasa customer, ada bahas Yesus, ada update, ada tutorial kayak gitu. Terus ya ini kalau mau di capture juga nggak apa-apa, ini barangkali teman-teman di sini ada yang jualan online juga. Jadi membahas kontennya tuh nggak terbatas produk aja. Ada kan ada itu banyak bahkan
akun-akun jualan tapi postingnya cuma produk aja, jadi tiga produk, maksudnya masuk produk semua. Jadi kalau menurut saya contoh konten bagus atau sosmed bagus tuh sosmednya kampus bagus sih. Universitas Macung itu Universitas Macung tuh saya apresiasi jempol karena tim marketingnya lumayan kreatif loh, menurut saya kreatif banget malahan, karena postingannya bervariasi dan ada sisi jualannya juga, promosi beasiswa, promosi fitur-fitur atau fasilitas-fasilitas di kampus kayak gitu, promosi juga tentang banyak hal, tapi kemasannya itu nggak selalu tentang promosi. Nah itu biasanya konten-konten yang survive itu yang kayak gitu. Oke, next. Ya ini kalau pengen belajar tentang tips-tips jualan, nanti di IG ada ya. Tadi saya sudah bilang ada Mebiso. Mebiso itu singkatan dari media bisnis online. Ini juga saya rekomendasikan, bagus-bagus. Insight-nya bagus-bagus. Dan ini mungkin sedikit info aja buat teman-teman. Kalau sekarang udah mulai melek digital, yang lagi rame tuh ini jualan barang di TikTok Live, TikTok Shop ya. Jadi beberapa teman saya di komunitas itu juga sekarang udah mulai menggalakkan TikTok Shop. Entah kadang di-share lewat videonya yang dia posting di feed, atau mereka sengaja live buat jualan barang. Ada juga di Shopee Video, rame juga ini Shopee Video. Jadi sekarang banyak juga kreator-kreator itu yang udah ditarik sama brandnya Shopee buat khusus bikin konten di Shopee Video. Nah yang lagi rame juga kalau bikin konten sekarang IG Reels ya, kayak TikTok juga. Ya ini aja kalau dari saya sedikit catatan aja, mungkin kalau teman-teman kesusahan bikin konten atau pengen jualan apa atau pengen promosi apa di sosial medianya, mungkin cari dulu ya value utama yang kalian banget tuh apa, terus ya sering-sering nyatet, terus juga berani posting. Ya biasanya banyak orang punya ide tapi nggak berani posting, nah itu biasanya kalah sama orang-orang yang idenya kecil tapi banyak posting. Nah itu biasanya kayak gitu. Ada juga kalau saya biasanya juga sering ikut webinar, jadi ikut kayak gini-gini tuh menurut saya juga salah satu sarana juga buat nambah insight sih. Kalau bikin konten juga jangan lupa kalender konten sama pilar kontennya, terus evaluasi konten. Jadi kalau udah bikin konten ya kita bisa evaluasi mungkin dari tingkat kepuasan kita posting, atau dari komentar, atau dari likes-nya dari postingan kita. Tapi nggak selalu itu jadi patokannya, yang penting berani posting yang banyak dulu aja di sosial media kita. Terus yaitu kalau ada kesempatan gabung komunitas atau gabung kalau dulu tuh si Lutfi itu pernah gabung komunitas ini English Club kalau nggak salah. Nah itu bisa ngasah kemampuan bahasa Inggris juga, di Macung dulu ada. Terus ya itu fokus menanam hal-hal baik atau hal-hal positif yang bisa kita bagikan di sosial media, karena sekarang ya terlalu banyak ya berita-berita negatif, dan ya sudah sebaiknya sih kita counter hal-hal seperti itu dengan kita membagikan hal-hal yang gak kalah positif dan bisa bermanfaat. Sementara dari saya itu aja dulu teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan atau pengen sharing atau pengen on mic silahkan, tentang konten atau tentang jualan online secara singkat. Monggo. Udah silakan Maria. Ya, bagi yang punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa unmute. Ya. Kalau ini aja deh langsung sekarang kan karena udah pada tahu kurang lebih tentang pilar konten, sekarang ini aja deh cepet-cepetan aja deh, bukan cepet-cepetan ya. Ya siapa yang berani nulis di kolom chat tentang
tadi kuis yang tadi sebutkan 5 pilar konten di sosial media, entah itu sosial media jualan atau sosial pribadi. Silahkan diketik di kolom chat. Nanti boleh dari panitia bantu buat ini ngecek juga. Gak apa-apa kalau teman-teman panitia pengen ikut, boleh banget. Udah ada yang komen? Belum, Kak. Ayo dong, berani dong, sebutin contoh-contoh pilar konten yang bisa kalian posting di sosial media. Tips and trick, testimoni, quotes, item baru, pengiriman, boleh Jessica Anggun. Yang lain, ayo yang lain yuk. Yang belum pernah komen atau tadi masih silent, nggak apa-apa, kalau mau ngobrol juga boleh. Atau pengen tanya langsung. Tips and trick, testimoni, quotes, oke, boleh sih. Yang dari luar kampus Macung dong, yang selain dari UB, masih ada nggak tuh pesertanya? Boleh banget nih. Ayo. Pilar konten. Niken tadi mungkin, nggak apa-apa, mau ngetik lagi. Silahkan. Felix, ayo Felix tulis. Aduh, sebutkan pilar konten menurut kamu yang kamu tahu. Tadi kan udah disinggung dikit-dikit. Ini jawabannya Jessica bagus ya. Tips and trick boleh, testimoni, quotes, item baru, pengiriman. Yang lain dong, nggak harus seputar itu. Yang lain, boleh deh. Maria atau Michael, coba on mic dulu dong bentar. Aku mau tanya nih. Ini yang dapat reward ada berapa orang kira-kira? Yang boleh dikasih reward berapa orang? Sebentar, Kak. Sebentar ya. Oke. Ayo tak tunggu pertanyaannya, guys. Bisa 2-3 orang, Pak. Oke, 2-3 ya. Oke. Anu deh, 2 orang lagi deh kalau mau jawab silakan. Teman-teman yang mau jawab akan mendapatkan hadiah dari panitia.
Felix, endorsement, trivia, giveaway, promo, boleh deh, boleh. Teman-teman peserta lain mungkin nggak harus ya nggak harus seputar ini ya, silakan. Dapat hadiah nih dari teman-teman panitia nih, makasih banget. Oke, mungkin kalau pertanyaan cukup ya itu aja ya. Terus berarti kalau saya request dari untuk teman-teman HMP atau panitia, nanti yang dikasih reward itu Jessica Anggun boleh. Terus tadi yang udah sempat mau tanya itu Benedikta Wibowo boleh. Sama tanya dong, kalau Milka itu Milka Theopilia dari Macung bukan? Tadi lumayan bagus sih jawabannya. Nah nanti aku request itu aja deh yang dapat. Kalau misalkan 3 itu Milka Theopilia, terus Jessica Anggun, sama Benedikta Wibowo. Gitu ya, Maria ya? Iya. Oke, thank you. Terus ya sebelum aku tutup, mungkin ada yang pengen tanya secara langsung, maksudnya pengen ngobrol langsung atau tanya langsung, nggak usah lewat chat, silahkan. Mumpung masih ada waktu. Seputar konten atau sosial media atau apa ya, atau tren sekarang. Silahkan. Atau seputar Macung nggak apa-apa deh, boleh deh. Barangkali pasti bisa jawab saya. Atau dari teman-teman panitia pengen tanya langsung, silakan. Kak, saya mau tanya, Kak. Ini siapa nih? Suaranya siapa nih? Saya bentar, Isa, guys. Kak. Isa, Kak. Oke. Yuk. Kak, untuk buat konten kan kadang-kadang selain takut untuk nggak kreatif kan takutnya overshadow sama yang konten sudah gede itu, Kak. Nah, itu gimana, Kak, solusinya misalnya, Kak? Overshadow aja ya. Oke. Kalau boleh tahu Isa dari mana nih? Serta dari mana nih? Macung nggak, saya panitia. Oke, siap. Oke, Isa ya. Biar nggak overshadow sama konten-konten yang udah gede ya, maksudnya. Maksudnya yang biar nggak minder kan, bahasanya kurang lebih. Gitu ya. Oke. Nah, Isa, makasih banyak pertanyaannya. Kalau menurut saya itu mana orangnya? Oh itu. Nah, kalau menurut saya yang pertama kita harus fokus sama itu dulu sih, sama produk yang kita jual atau sama brandingnya kita aja dulu sih. Karena kalau yang udah besar itu malah jangan minder, malah harusnya kita belajar dari mereka. Kira-kira kita bisa jadikan mereka itu sebagai referensi atau ini ya apa ya, sarana belajar buat jadi benchmark. Jadi kayak kita secara nggak langsung kalau misalkan ngelihat konten atau postingan yang udah gede-gede kayak gitu bisa apa ya, bisa jadiin mereka referensi. Terus kalau aku sih ngelihatnya itu malah buat kita belajar strateginya mereka kayak gimana. Misalkan kayak tadi ada postingannya Gojek atau postingannya di Mebiso atau di mana ya tadi, di Bapak-Bapak ID. Nah, kita bisa coba terapkan beberapa formulanya mereka. Misalkan kayak Gojek tadi, kan itu tadi postingannya arahnya kan lebih ke promosi.
Nah, tapi mereka di awal kemasannya itu dikasih ini kayak gini. Nah, ini. Nah, jadi kayak yang kita bisa adaptasi dari formulanya adalah kita belajar gimana caranya bikin opening atau hal yang menarik di awal, terus endingnya baru kita jualan barangnya kita atau apa yang mau kita tawarkan ke para audiens kayak gitu sih. Jadi kalau dari Isa mungkin saranku yang gede-gede itu dijadiin benchmark aja, malah sebisa mungkin kira-kira apa yang works atau apa yang jalan di mereka itu kita bisa coba adaptasi langsung biar kita juga kaya referensinya. Jadi nggak apa-apa kita awal-awal bikin yang kita bisa dulu, tapi seiring berjalannya waktu kreativitas kita tuh bisa kita asah dengan banyakin konsumsi konten-konten positif atau konten-konten yang menarik marketingnya kayak gini. Jadi kan kita juga lebih lama-kelamaan kita akan lebih terlatih atau terbiasa bikin yang kayak gitu juga. Mungkin ada tanggapan dari Isa, maksudnya kira-kira nangkep gak maksudnya? Nangkep Kak, terima kasih. Gak apa-apa kalau ada yang mau ditanyain, mumpung masih ada waktu, silakan aja. Soalnya kita kan teman-teman di HMP juga, maksudnya pasti posting konten juga kan di Instagram. Terus kalau teman-teman yang mungkin mulai tertarik aktif di sosial media juga, itu ya kalian pasti nanti nggak akan jauh-jauh dari ini sih, nggak akan lepas dari yang namanya orang marketing ada di sosial media kayak gitu. Jadi kalau pengen belajar yang kreatif, konsumsi konten-konten yang kreatif juga. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman HMP atau peserta, atau mungkin dari panitia, nggak apa-apa, monggo. Saya Kak mau tanya. Siapa nih? Niken. Oke, ya tanya aja, nggak apa-apa, monggo. Mumpung masih ada waktu. Ini tentang itu sih, kalau kita berjualan lewat media sosial kan biasanya meskipun kita pakai Shopee, marketplace lah ya, Shopee atau Tokped dan sebagainya, kita juga kan ngiklanin nih di akun sosial media dari toko kita. Nah, Ya. cara buat mengembangin akun kita itu kayak gimana sih Kak? Kan awalnya pasti followersnya dikit. Apakah secara organik atau kayak gimana gitu kan, ada istilah seperti itu. Nah, itu yang dari Kak Sigit sendiri itu apa yang dilakuin sih untuk ngembangin tokonya lewat media sosial? Kan pasti orang-orang juga pertama lihatnya dari media sosial kayak gitu. Iya, benar-benar. Oke, boleh tak jawab ya. Jadi kalau makasih banyak pertanyaan Niken. Jadi ini menarik sih. Maksudnya kan orang-orang tuh awalnya pada nggak tahu ya produk kita itu apa, terus jualannya itu apa. Nah, kalau dari saya dan teman-teman yang circle saya itu biasanya kayak gini. Jadi di awal-awal itu malah akun tokonya itu nyoba nge-follow-in orang-orang yang sebelumnya itu bukan followers kita, tapi ada hubungannya sama brandnya kita. Misalkan kita lihat beberapa rekomendasi postingannya orang-orang itu ternyata mereka suka ada orang-orang yang suka pakai fashion yang keren-keren, atau ada orang-orang yang suka tentang teknologi. Nah, itu biasanya orang-orang yang kayak gitu kita follow duluan pakai akun sosmednya, akun jualan sosmednya. Terus aku sama temanku yang apa namanya? yang jualan itu, kita sesekali ngadain kuis pernah nyoba ngadain kuis, tapi collab. Kan sekarang di Instagram tuh ada fitur ini apa namanya, ada fitur satu postingan tapi masuk di 2 akun. Nah, itu bisa dipakai juga. Jadi kayak ada namanya fitur yang invite itu, kalau teman-teman tahu ya, mungkin ini kan tahu juga, itu juga bisa sih nyoba. Jadi audiensnya kita yang awal akhirnya tahu produk kita secara nggak langsung karena kita posting kolaborasi di satu postingan kayak gitu. Jadi satu postingan ada 2 orang, itu bisa juga.
ada juga caranya yang pernah saya pakai. Kalau yang organik lagi, selain nge-follow orang secara manual yang punya interest di yang kita jual, itu adalah ini apa kan, nyoba ngiklan di IG tapi pakai Facebook sih, tapi di IG itu sudah ada opsinya. Jadi kayak kita kayak ngaktifin fitur ini bukan paid promote sih, lebih ke barangnya itu kita posting bisa di Facebook atau di IG, terus dikasih saldo dan kita atur regional orang mana aja yang kira-kira dapat postingan itu. Bisa di Malang, bisa di luar kota, bisa di dekatnya tempat kerja kita kayak gitu. Jadi sekarang udah lumayan banyak sih cara-caranya, cuman yang paling efektif ya kalau menurutku kita harus nge-boost dari akun sosial utama, akun media sosial kita juga sih. Jadi kayak mungkin sesekali di postingan kita itu, meskipun brandingannya awalnya nggak kayak gitu, cuman nggak apa-apa sesekali posting yang secara nggak langsung ada hubungannya sama apa yang kita jual atau apa yang kita promosikan kayak gitu sih. Terus ya itu sih, jangan pernah ini aja. Kalau menurutku jangan pernah absen postingan aja di sosial media utama, karena yang menurutku works juga adalah perbanyak testimoni. Jadi aku dulu sama teman-temanku dulu pas awal-awal itu yaitu kalau tiap ada yang beli barang atau apa dimintain foto bareng, kalau enggak gitu mereka kirim testimoninya lewat chat gitu sih. Terus kita posting di sosmednya kita biar menambah kepercayaan ke audiens yang sebelumnya belum pernah beli atau belum pernah nyoba barang yang kita jual kayak gitu. Bisa juga ada juga kayak gini, ada juga teknik lainnya ini. Ada temanku yang secara sukarela dia tuh dia mungkin followersnya agak lebih banyak, tapi dia sukarela bantu promosiin di sosmednya dia sih. Jadi lebih secara nggak langsung orang-orang yang nge-follow dia tahu produk kita juga kayak gitu sih. Nggak apa-apa tahu dulu, yang penting ada usaha buat promosi ke teman-teman terdekat dulu sih. Karena kalau kita langsung jangkau yang langsung di luar jangkauannya kita itu agak lama sih. Jadi sebisa mungkin kita mulai dari circle kita terdekat dulu, terus coba-coba organik. Terus kalau ada budget lebih, ngiklan juga, sama yaitu perbanyak collab itu tadi sih. Ada kan postingan yang sekali posting dua akun kayak gitu. Itu aja nih Kat, mungkin sedikit bisa ngasih insight lah. Ya. Terima kasih Kak Sigit. Iya, thank you, sama-sama. Ya. Aduh, ini kalau misalkan masih ada hadiah, boleh nih buat nikah. Pertanyaannya keren soalnya. Enggak, tapi udah 3 ya udahlah, nggak apa-apa. Manut teman-teman HMP aja. Oke, kayaknya cukup deh Maria. Dari saya itu aja. Baik, terima kasih atas materi yang diberikan. Ya, sama-sama. Thank you. Sebagai kenang-kenangan untuk acara kita pada hari ini, mari kita semua bisa nyalakan kamera dan berpose dengan rupa, dan panitia bisa mulai mendokumentasikan. Dikasih aba-aba dong. Satu, dua, tiga. Mantap. Udah semua. Udah Kak. Oke, thank you. Makasih banyak ya teman-teman peserta. Nanti kalau ada pertanyaan, ya boleh hubungin saya, nggak apa-apa. Thank you. Ya, sebelum mengakhiri acara kali ini,
kita juga bisa doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Doa selesai. Jangan lupa untuk tetap menghadiri rangkaian acara ekstravaganza pada tanggal 28 Mei 2022 yang juga akan menghadirkan dua narasumber sekaligus yaitu Kak Lutfi dan Kak Teresa. Dan juga jangan lupa bagi Jessica, Benedikta, sama Milka untuk mengecat nomornya kepada panitia yang sudah chat. Untuk para peserta juga bisa mengisi link absensi yang sudah dikirim oleh panitia di kolom komentar. Yang sudah mengisi link absen bisa langsung meninggalkan ruangan. Terima kasih semuanya yang sudah membantu berhasilnya acara pada siang hari ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Selamat. Terima kasih Kak Sigit juga. Ya, makasih. Thank you. Thank you Kak Sigit. Ya, makasih juga. Sukses selalu, guys. Terima kasih Kak. Ya, thank you, sama-sama. Makasih Kak Sigit, sukses Ya, selalu ya. thank you. Sukses juga. Ikan ya. Iya, terima kasih.